Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya mau berbagi informasi dan tips memilih jurnal untuk jadi tempat destinasi publikasi paper kita, begitu ya. Di dunia ini ada ribuan, ada banyak sekali jurnal, baik itu di nasional ataupun internasional. Dan hati-hati juga di dunia perjurnalan ini ada jurnal-jurnal yang bersifat predatory. Maksudnya apa? Jurnal-jurnal predatory ini jurnal yang kredibilitasnya itu secara akademik dipertanyakan gitu ya, dan para peneliti akademisi tidak disarankan gitu ya kalau bisa jangan sampai jurnal kita atau paper kita diterbitkan di jurnal yang bersifat predatory ini. Nah, gimana caranya supaya memastikan jurnal paper kita itu diterbitkan di jurnal yang tepat, di jurnal yang sesuai begitu. Nah, di sini saya ingin berbagi beberapa tips di sini. Saya ingin berbagi beberapa tips untuk memilih jurnal yang cocok, ya sesuai untuk mempublikasikan paper kita. Oke, baik. Cara yang pertama adalah kita bisa memilih jurnal yang sudah menjadi referensi kita, begitu ya. Di sini saya akan share screen dulu. Jadi di sini saya ingin memberikan contoh begitu, misalnya ini cara yang pertama. Jadi tadi misalnya saya di sini sedang menulis paper gitu ya. Nah, cara yang pertama memilih mana nih jurnal yang bisa kita tuju untuk submit paper kita, itu dilihat aja dari list referensi kita gitu ya. Dari referensi ini mana ya kira-kira jurnal yang paper yang saya sering kutip gitu, yang saya sering pakai dan biasanya terbit di jurnal mana ya? Gitu. Misalnya contoh di sini saya banyak mengutip tulisan-tulisan yang terbit di jurnal Futures gitu ya. Nah, setelah saya ketemu nih papernya bukan paper. Setelah saya ketemu nih artikelnya, saya mungkin cek dulu begitu ya. Futures ini jurnalnya scope-nya apa, lalu mungkin kredibilitasnya gimana. Nah, cara ngeceknya adalah klik nama jurnalnya, terus langsung cek di Simago. Seperti ini. Terus kita bisa langsung buka halaman Simago, begitu ya. Nah, langsung keluar deh profil dari jurnal ini, dari UK, areanya Business Management Accounting, lalu juga Social Science, Development, Sosiologi, Political Science, H-indeknya 79. Terus kalau kita lihat di bawah lagi ada banyak lagi ya perkembangan dari jurnal ini sampai di tahun 2020. Ini Q1 begitu. Nah, ini bisa kita lihat dia ini jurnal yang Q1 untuk bidang Business and International Management. Kalau misalnya saya di bidang politik, dia masuknya rank berapa ya? Nah, ini kita bisa lihat nih tahun 2020 di bidang Sosiologi and Political Science dia juga sudah ada di Q1. Boleh nih jadi tujuan gitu ya. Ini tips pertama atau cara pertama untuk memilih jurnal. Begitupun kalau misalnya kita punya paper yang kita suka banget gitu ya, yang sering kita jadikan referensi gitu. Misalnya di sini ada satu paper misalnya yang saya suka banget, saya pakai yang saya pakai cukup banyak begitu di paper saya. Nah, silahkan langsung melihat di mana jurnal atau artikel itu diterbitkan gitu ya. Misalnya ini saya sering pakai artikelnya Meadowcroft ini tentang What About Politics, Sustainable Development, Transition Management, and Long-Term Energy Transition. Nah, dia terbitnya di mana? Di Policy Science. Nah, kita juga bisa ngecek lagi deh, Policy Science. Terus Simago. Kita cek ini rankingnya di mana, scope-nya apa gitu ya. Environmental Science, Social Science, lalu dia penerbitnya adalah Oxford University. Nah, kalau kita lihat ranknya, dia kalau di geografi Q1, manajemen Q2, public administration di Q2, gitu. Nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, karena kan kadang kalau misalnya akademisi kita butuh menerbitkan jurnal harus Q1 atau nggak apa-apa yang penting jurnal internasional gitu, nggak peduli Q1, Q2-nya. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua,
Cara yang kedua adalah kita bisa melihat di Scopus juga, gitu ya. Silahkan misalnya menuliskan topik yang ingin kita cari atau topik paper kita apa, gitu ya. Misalnya tentang gig ekonomi gitu. Ini topik topik penelitiannya misalnya. Nah, di sini nanti keluar berbagai artikel jurnal begitu yang menuliskan tentang gig ekonomi. Nah, kita bisa langsung melakukan seleksi. Misalnya, saya mau khusus yang social science saja. Terus misalnya di sini publications-nya sudah final, misalnya, terus lalu atau yang bersifat nggak harus open access sih, karena kita sedang di sini memilih jurnal ya. Nah, nanti di sini langsung keluar judul-judulnya begitu, dan ini judul papernya, dan juga di sini keluar jurnalnya. Nah, cara yang kedua adalah dari list Scopus ini yang sudah kita selesai seleksi gitu, kita bisa memilih mana nih jurnal yang kira-kira cocok begitu dengan kita di sini. Dengan paper kita, gitu ya. Bisa Journal of Sociology, Technology in Society, dan cara ngeceknya lagi sama seperti tadi ya. Oke lah, misalnya ini kita ambil Journal Technology in Society gitu. Kalau kita mau cek sebenarnya di sini udah ada juga ya. Site score-nya berapa, informasinya, tapi kalau mau cek lagi, kita bisa sebentar. Kita bisa cek di sini teknologi in Society Shimago. Nah, langsung keluar. Jurnalnya di bidang bisnis manajemen accounting, social science, penerbitnya Elsevier. Kalau kita lihat ini ranking berapa, Q1 di bidang bisnis and international management, gitu ya. Dan di bidang sociology and political science juga Q1. Oke, itu cara yang kedua gitu. Nah, lalu cara berikutnya, kita juga bisa langsung buka aja websitenya Shimago ini, gitu ya. Terus kita lihat dari jurnal ranking. Nah, ini kita bisa lihat di sini di jurnal ranking. Silahkan misalnya memilih disiplinnya yang sesuai dengan disiplin ilmu kita. Ya, misalnya di sini saya disiplinnya ilmu politik. Sebentar. Di sini all subject saja. Nah, political science and international relations misalnya ya. Nah, di sini langsung keluar deh semua ranking jurnal di bidang ilmu politik dan hubungan internasional gitu. Ini bisa keluar semua jurnal-jurnalnya, dari yang paling populer gitu, paling tinggi rankingnya begitu. Nah, kalau misalnya mau diturunkan, maksudnya aduh kayaknya agak minder nih kalau harus nerbitin jurnal, walaupun sebenarnya nggak apa-apa ya, kita namanya juga ini usaha, nggak apa-apa kok kalau mau dicoba submit ke American Political Science Review. Tapi kalau saya, aduh belum pede nih, masih mau cari yang levelnya di bawah dulu. Nah, kalau gitu nggak apa-apa, bisa cek per region aja gitu, karena kalau ini kan seluruh dunia ya rankingnya. Kita bisa cek yang sesuai dengan konteks kita, karena biasanya kalau kita menulis paper tentang Asia gitu, itu lebih ramah terhadap audiens di Asia gitu ya. Anyway, cara ketiga adalah dengan melihat langsung ranking di Shimago ini. Kita bisa pilih tadi ya subjeknya apa, disiplin kita apa, lalu ditentukan juga regionnya apa, dan keluar deh di sini ranking jurnal-jurnal yang bisa kita tuju untuk submit naskah kita. Nah, untuk yang di Indonesia, kita juga sebenarnya punya website namanya Sinta. Ini website dari Kemendikbud ya. Sinta ini juga mengumpulkan jurnal-jurnal nasional begitu dengan rankingnya dari Sinta 1. Sinta 1 itu yang paling tinggi, berarti rankingnya ke Sinta berapa ya, kalau nggak salah Sinta 6 begitu. Nah, kita juga bisa memilih
disiplin kita gitu ya. Cara yang ketiga ini memilih dari jurnal Sinta, terus kita bisa pilih, oh saya mau yang dari Sinta 1 sampai Sinta ya semua begitu, atau yang juga sudah di Scopus, nah, begitu. Terus kita pilih, oh maaf tadi ini belum keluar ininya ya, politik. Nah, politik. Tuh, nggak ada. Oh, karena tadi saya pakai filter. Berarti belum ada yang di Scopus kalau filter. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini cara yang berikutnya adalah dengan melihat di jurnal di indeks Sinta ini. Kalau ingin melihat jurnal internasional, kita bisa langsung ketikkan tadi ya disiplin ilmu kita apa dan langsung keluar nanti daftar jurnal di bidang ini tadi saya menulis politik ya, di bidang politik yang ada di Indonesia, dan juga terlihat ini sudah terindeks impact-nya berapa dan masuk Sinta berapa gitu ya. Ini Sinta 1, Sinta 2 dan lain-lain. Nah, cara yang terakhir juga tadi kembali lagi waspada jangan sampai paper kita masuk ke jurnal predatory. Nah, ini ada list sebenarnya di BEL list ini adalah isinya daftar jurnal yang masuk jurnal predatory gitu ya. Nah, ini bisa langsung dicek di sini. Atau kalau misalnya nanti nggak yakin begitu dengan salah satu jurnal, bisa langsung diklik nama jurnalnya di sini, gitu ya. Oke. Nah, itu dia tadi beberapa tips, beberapa steps, langkah-langkah untuk memilih jurnal dari yang pernah saya lakukan, yang pernah saya alami. Tentu saja dulu juga di awal-awal saya masih sering bingung gitu ya, sering mengalami kekeliruan dalam memilih jurnal karena saya waktu itu masih awam gitu memilih jurnal. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan sedikit manfaat gitu dan juga bisa sama-sama saling membantu supaya semua tulisan yang sudah kita tulis melalui berbagai penelitian bisa terbit di jurnal yang memang sudah cocok, sesuai, kredibel, begitu tidak predatory. Dan sekali lagi ingin saya tekankan, semoga juga tidak menjadi tidak terkena ini ya tidak terkena saya mau tidak terkena perangkap gitu ya, perangkap predatory atau perangkap biaya yang terlalu besar untuk publikasi jurnal, padahal biasanya nih sebagian besar kalau kita submit jurnal itu tidak berbayar. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya.